Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan kamu menjauh, bagaimana dia? Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba menyelami perasaan si dia ketika kamu menghindar atau cuba menjauhkan dirimu darinya. Sesuatu yang mungkin pernah atau berkali-kali dia lakukan dahulu terhadap kamu. Nah, kini tiba giliran kamu yang menjauh darinya. Bagaimanakah pula perasaan dan reaksinya ketika ini? Baik guys, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Nah, perlu saya terapkan, ini adalah general reading yang bakal menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dengan cuba menarik energi si dia. Kita akan cuba lihatkan dahulu siapakah dia, seseorang yang sedang kamu hindari ataupun sedang kamu jauhi. Siapakah dia, seseorang yang sedang kamu jauhi ataupun seseorang yang sedang kamu hindari. Okey, ada kad yang terjatuh di sini ya. Wow, ini benar-benar teman-teman ya, Nine of Wands ya. Benar-benar memperlihatkan ke tema readingan hari ini ya, seseorang yang kamu lihat ada pagar di belakangnya. Nah, ini seseorang yang benar-benar seperti membatasi diri. Nah, ini mungkin energi kamu. Ini juga mungkin energi si dia. Nah, kita sedang cuba menarik energi si dia di sini teman-teman ya. Nine of Wands benar-benar memperlihatkan kalian berdua ini seperti saling membatasi diri. Ataupun di belakangnya ada pagar. Pagar yang kamu bina teman-teman ya. Kerana kamu sedang cuba menjauhi diri kamu daripada si dia. Nah, kamu mungkin berada di belakang pagar ini dan dia berada di hadapan. Tetapi kamu lihat daripada posisinya teman-teman ya, walaupun mungkinnya kepalanya cedera dibaluti ya, kakinya juga cedera. Ini memperlihatkan apa teman-teman? Ini memperlihatkan sisi daripada perasaannya yang benar-benar terluka ketika kamu menjauhi diri. Tetapi teman-teman, gambar ini jelas memperlihatkan seseorang yang tetap bertahan. Nah, di saat kamu menjauhkan diri, menghindar darinya, dia tetap bertahan dan menanti. Posisi seseorang yang tidak bergerak jauh dari kamu. Yang berarti apa teman-teman? Orang ini belum move on. Dia masih bertahan, cuba memahami situasi kalian dan tidak berganjak ke mana-mana walaupun dalam posisi kelelahan. Dia seolah-olah memahami teman-teman ya, yang kalian ini sedang berjarak ya, mungkin berjarak jauh ataupun dia dapat merasakan yang kamu sedang menghindar. Tetapi teman-teman, walaupun kalian masing-masing ya, satu berada di dalam pagar dan yang lain berada di luar pagar, tetapi dia tidak beredar pergi. Itu yang pasti ya, walaupun dalam posisi kelelahan masih menanti. Seolah-olah orang ini menantikan sebuah kabar berita dari kamu ya. Dan saya menangkap daripada gambar yang agak lucu ini ya, dia kelihatan seperti a little puzzle ya, seperti penasaran, bertanya-tanya mengapakah tidak ada kabar berita dari kamu dan mengapakah kamu menjauh. Nah, mungkin dia menyedari ya mengapa kamu menjauh. Tetapi ini mungkin sesuatu yang tidak dapat dia terima. Nah, seperti itu. Yang pasti teman-teman ya, energi daripada kartu yang loncat ini teman-teman ya, saya menangkap energi seseorang yang masih lagi belum move on dan masih bertahan dengan kamu. Orang ini seperti walaupun dalam keadaan yang sukar, dia tetap cuba bertahan. Seperti itu ya. Wow, di sini ada Page of Wands. Beberapa di antara kamu ya mungkin berdealing dengan seseorang yang mungkin ya sama usia atau dia jauh lebih muda dari kamu. Nah, ini tidak akan resonate dengan semua orang, tetapi yang pasti teman-teman ya, ketika dia agak penasaran menantikan kamu ya, menantikan kabar berita daripada kamu, dia masih lagi seperti mengharapkan ya, ke depannya nanti akan ada kabar berita daripada kamu, akan ada pencerahan. Mungkin a very fast news ya, kabar berita yang begitu cepat yang akan hadir buat dirinya. Orang ini memberikan saya gambaran dia menanti
ya, sedang menanti mengharapkan sesuatu daripada kamu dan masih belum berputus asa. Dia seperti orang yang cukup positif dan cuba seperti memikirkan sesuatu itu secara logikanya, ya. Logika is not the word. Dia memikir secara seperti tidak mahu menggunakan emosinya. Dia tidak mahu membuat penyimpulan yang sendiri bahawa kamu tidak akan berkabar lagi. Tetapi dia tetap bersemangat, ya. Ada gambar seseorang yang senyum di sini dengan harapan dia percaya ke depannya nanti pasti akan ada kabar berita dari kamu. Nah, seperti itu, ya. Di sini King of Cups. Nah, ini energi yang lain pula, teman-teman, ya. Beberapa di antara kamu mungkin berdilin dengan seseorang yang sepantaran atau jauh lebih muda, ataupun di sini dia seseorang yang sepantaran atau jauh lebih tua dari kamu. Nah, orang ini mungkin seorang janda atau duda, ataupun mungkin, ya, saya tidak tahu, teman-teman, apakah pasangannya sudah pergi meninggalkan, ataupun dia mungkin ditinggalkan dengan seorang anak lelaki, anak cowok, teman-teman, ya. Mungkin anak lelaki si dia ini masih lagi dalam lingkungan remaja ataupun 20-an. Dalam begitu, ya, mungkin ada seorang anak lelaki remaja ataupun dalam lingkungan 20-an. Nah, ini juga tidak akan resonate dengan semua orang. Ambil mana yang resonate sahaja. Jikalau kalian saling single di sini, dia mungkin seorang janda atau duda yang mempunyai anak. Nah, seperti itu, ya. Yang pasti dengan kehadiran King of Cups ini, orang ini memiliki hati dan perasaan yang cukup dalam untuk kamu. Ini mengindikasikan kembali kepada kartu yang pertama, seseorang yang bertahan dan tidak akan berganjak pergi dengan begitu sahaja. Wow, ini diperkuatkan lagi, teman-teman, ya, dengan kehadiran Ace of Cups, seseorang yang memiliki perasaan yang cukup luar biasa untuk kamu. Orang ini benar-benar merasakan di hatinya akan segala rasa cinta yang dia miliki untuk kamu. Dan perasaan ini masih berjalan. Walaupun kamu cuba menjauhi, menghindari, perasaan ini masih ada untuk kamu. Seolah-olah memberikan saya gambaran, ya, jikalau digandingkan keempat-empat kartu ini, seseorang yang masih bertahan dan menanti akan kabar berita dari kamu. Wow, teman-teman, Three of Pentacles. Orang ini mungkin, ya, hadir daripada lingkungan pekerjaan yang sama, ataupun dia mungkin rakan bisnes, ya, bisnes partner kamu, seseorang yang pernah bekerja sama dengan kamu. Di dalam hatinya, teman-teman, dia bukan saja sekadar mencintai kamu, tetapi sudah menganggap kamu bahagian daripada hidupnya. Orang yang akan sharing bersama hidupnya sehinggalah hari tua nanti. Dia seperti begitu nyaman dengan kamu dan sudah mendapatkan kepercayaan kamu. Jikalau detik ini ada masalah di hubungan kalian, dia benar-benar berusaha mencari solusi. Mencari solusi dengan mendapatkan kembali kepercayaan kamu dan ingin meyakinkan kamu ke depannya. Orangnya sangat rajin berusaha, pekerja keras dan sentiasa ingin membuktikan dirinya kepada orang lain. Saya menangkap ada sedikit kepercayaan yang mungkin hilang di sini dan dia sedang mencari solusi untuk mendapatkan kembali kepercayaan kamu. Ingin membuktikan kepada kamu yang dia masih lagi ada di sini untuk kamu. Nah, orang ini mungkin, ya, teman-temannya pernah bekerja sama dengan kamu ataupun, I don't know you guys, ya, mungkin ex-colleague seperti itu, ya, bekas pekerja yang pernah bekerja dengan kamu, ataupun mungkin, ya, dari pihak kamu atau si dia merupakan seorang bos. Dia mungkin pekerja kamu atau kamu pekerja si dia. Nah, saya menangkap energi itu, ya. Salah satu daripada kalian di sini orang atasan. Sama ada kamu bos si dia atau dia bos kamu. Nah, ada energi yang seperti itu. Dia seorang yang cukup sudah mendapatkan kepercayaan daripada kamu dan seperti menganggap dia akan menghabiskan masa-masa tuanya dengan kamu. Dia tidak akan menyingkirkan kamu dari hidupnya. Itu yang pasti, ya. Kerana orang ini seperti sudah banyak berhasil membuktikan posisinya kepada kamu. Maka dia yakin perasaan ini masih bertahan. Nah, begitu, teman-teman, ya. Sedikit sebanyak, ya, karakteristik orang ini. Nah, kita akan lihatkan dengan lebih jauh. Seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini di saat kamu mulai menjauh. Seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini di saat kamu mulai menjauh. Wow, teman-teman, di sini ada The Lovers. Daripada kehadiran kartu ini, ya, saya merasakan orang ini masih memiliki perasaan cinta, masih memiliki perasaan sayang untuk kamu. Tetapi dia sedar
Dia sedar di dalam hatinya, ini adalah sebuah pilihan yang sudah kamu lakukan. Sama ada mungkin sebelum ini ya, dia mungkin memilih dengan cara yang sama ya, pernah meninggalkan kamu, menghindar dari kamu. Tetapi ini seperti giliran kamu pula ya. Dia sangat memahami bahawa kamu sudah membuat pilihan untuk menjaga jarak dengan dirinya. Seolah-olah dia memahami ya mengapa kamu membuat pilihan ini. Tetapi dari segi perasaannya detik ini, ketika menyedari kamu mulai menjauh, dia masih sayangkan kamu. Dia merasakan kalian ini sukar dipisahkan dan dia masih ingin menjaga hubungan baik di antara kalian. Dia seperti seolah-olah berusaha ya, walaupun kamu beredar pergi, menjauh, dia masih ingin pastikan ke depannya nanti masih akan menjaga hubungan baik dengan kamu. Sekurang-kurangnya masih menghargai ya perasaan kerjasama di antara kalian, persahabatan di antara kalian seperti itu. Nah, kita lihatkan lagi teman-teman ya, dari pihak kamu pula. Saya agak penasaran di sini. Walaupun melakukan tema ini ya, kamu menjauh dari dirinya dan dia bagaimana. Tetapi persoalannya, mengapakah kamu mengambil keputusan, memilih menurut si dia untuk menjauhkan diri kamu dari dirinya? Ketika kamu mengambil keputusan ini teman-teman, pasti kamu memiliki alasan kamu sendiri. Kita coba lihatkan. Mengapakah kamu memilih untuk berundur? Mengapakah kamu mengambil keputusan untuk menjauh darinya? Apa yang terjadi dari pihak kamu? Okey teman-teman, di sini Knight of Wands. Selama ini teman-teman ya, gambaran yang saya dapat serap daripada energi kartu ini, kamu yang banyak memperjuangkan si dia. Ya, kamu begitu yakin bahawa hubungan ini akan berhasil dan kamu merasa begitu gembira untuk menjalankan hubungan ini dengan si dia. Tetapi seiring berjalannya waktu, kamu mulai merasakan seperti hilang dukungan. Kamu tidak lagi mendapatkan perhatiannya dan kamu juga merasakan hilang support. Selama ini kamu yang mendukung, kamu yang memberikan perhatian, kamu yang memperjuangkan. Segala sesuatu itu kamu yang initiate duluan. Tetapi seiring berjalannya waktu, kamu mulai seperti bertanyakan isu ini kepada diri kamu. Mengapakah hanya kamu yang duluan perjuangkan? Mengapakah kamu sahaja yang duluan initiate? Kamu seperti menjalankan hubungan ini ya, mengikuti rentak di hati kamu. Ada kalanya, kamu mulai merasakan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Seolah-olah kamu tidak didukung, tidak diberikan perhatian daripada si dia. Kamu mulai kecil hati di sini. Semangat kamu mulai secara perlahan-lahan menurun. Nah, ini membuatkan kamu mulai bertindak untuk melangkah pergi. Nah, walaupun kamu mungkin melangkah pergi dari segi fizikal ya teman-teman ya, tetapi daripada hati kamu di sini ya, detik ini, kamu tetap support orang ini. Kamu tetap akan memberikan perhatian, kamu tetap akan support dia jikalau dia memerlukan. Kamu orang yang cukup profesional dan masih mengekalkan ya, jikalau dia perlukan bantuan kamu, kamu akan bantu. Tetapi kamu mulai sedar di sini. Ini seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan, tidak banyak yang dia berikan dari pihak dia, sekadar hanya seperti memberikan impresi kepada saya ya, membuatkan kamu berjuang seorang diri. Nah, ini yang saya serap di sini ya. Dan kamu mulai lelah. Semangat yang dimulakannya, yang dimulai dengan semangat yang berkobar-kobar ini, seolah-olah, kamu tahu di Malaysia kita katakan begini teman-teman ya, syok sendiri teman-teman. Syok sendiri artinya, kamu suka-suka sendiri di sini, tetapi tidak daripada pihak si dia. Dan kamu mulai merasakan itu. Maka kini kamu merasakan perjuangan ini perlu dihentikan. Nah, walaupun kamu menjauh, berganjak pergi, tetapi saya menangkap energi kamu yang sentiasa ada untuk dirinya. Bottom of the deck, teman-teman. Page of Sword. Kamu mulai merasakannya, cinta ini seperti cinta yang spontan. Nah, dengan kehadiran Page of Sword ini, bukan saja kamu mulai berundur, tetapi kamu juga seperti walaupun kamu berundur secara fisik ya, kamu sering memantau dia. Kamu akan mencari tahu, mungkin on-off melihatkan sama ada dia online, tetapi kamu seperti banyak keraguan detik ini ya. Sikap kamu yang mulai banyak keraguan, banyak doubt ya, seperti merasakan cinta ini mungkin ya,
tidak banyak yang dapat kamu lakukan. Ini seperti perjuangan seorang diri. Mulai timbul rasa penasaran, perasaan keraguan, ya, ketidakadilan, seolah-olah dia tidak memperjuangkan kamu. Tetapi walaupun kamu berganjak pergi, kamu masih memantau social media si dia, seperti mencari tahu tetapi tidak begitu ketara. Tidak seperti di awal perhubungan di mana kamu perjuangkan dia habis-habisan. Okey guys, kita lihatkan lagi ya kepada faktor-faktor ya yang menyumbang ke arah ini. Kita cuba lihatkan lagi. Apakah yang sebenarnya terjadi di hubungan kalian sehingga kamu mulai menjauh? Kini giliran kamu teman-teman ya untuk pergi meninggalkan koneksi ini, tidak mahu lagi memperjuangkan dia. Mungkin juga ada yang memblokir dan tidak mahu lagi atau tidak berminat ya untuk mengabari si dia. Apakah yang terjadi di hubungan kalian sehingga mendorong kamu untuk mulai menjauh? Kita lihatkan ya, ini dari pihak kamu. Sesuatu yang mendorong kamu untuk menjauh dan menghindar. Apa yang terjadi? Surrender, teman-teman. Surrender ini dengan jelas memperlihatkannya, kamu mulai pasrah. Mulai merasakan ini tidak lagi berbaloi untuk diperjuangkan. Asyik-asyik kamu yang perjuangkan, asyik-asyik kamu yang initiate, dan kamu mulai merasakan kamu tidak didukung. Surrender juga memperlihatkan energi kamu yang mulai mengikhlaskan dan pasrah. Kamu merasakan tidak banyak yang dapat dilakukan di hubungan ini. Kerana detik ini ada illumination. Kamu sudah mendapatkan pencerahan ya, agar lebih memfokuskan ke arah diri kamu ya, memperjuangkan untuk diri kamu sendiri, memperbaiki kehidupan kamu, menjaga your own welfare ya, tidak mahu lagi mengarahkan segala energi kamu kepada si dia. Kamu merasakan seperti tidak ada gunanya lagi. Ketika kamu mendapatkan pencerahan ini, lebih baik memasrahkan saja, mengikhlaskan pergi. Kerana bantu juga teman-temannya, kamu sudah banyak membantu dia. Tetapi orang ini seperti sering membuatkan kamu ternanti-nanti, menunggu-nunggu, dan tidak ada progress, tidak ada kemajuan dalam hubungan ini. Maka ketika kamu mendapatkan pencerahan ini, kamu seperti benar-benar ya memasrahkan hubungan kalian ke tangan takdir. Kerana sepanjang hubungan ini teman-teman, ada banyak frustasi, kemarahan, salah faham dan kesakitan yang kamu rasakan. Kini kamu mulai self-love. Kamu merasakan kamu tidak mahu lagi memilih ya untuk terus-terusan menyakiti dirimu dan menyakiti dia. Daripada berterusan ya menyakiti satu sama lainnya, berterusan bertanyakan pelbagai soalan kepada si dia, kamu tidak mahu lagi begini. Kamu seperti mulai mendapatkan kematangan emosi dan bertindak untuk pergi. Kerana menurut kamu ini cara yang terbaik. Kamu tidak disakiti, dia juga tidak disakiti, dan jikalau ada penglibatan orang lain, apatah lagi jikalau ada penglibatan anak-anak, ini juga dapat dikurangkan. Kamu tidak mahu ada yang orang-orang di sekitar yang juga turut disakiti kerana hubungan ini. Di sini ada faith. Nah, ini juga mengindikasikan energi yang sama dari pihak kamu. Walaupun kamu menjauh dan memasrahkan hubungan ini, kamu tetap percaya yang keadaan akan baik-baik sahaja. Di mana dia di sini masih menanti kabar berita daripada kamu, kamu juga seperti agak positif ya. Kamu percaya walaupun fisik kamu yang beredar pergi, menjauhi si dia, tetapi kamu yakin dan pasti. Kedepannya nanti ketika kamu sudah mulai memasrahkan hubungan ini, pasti akan ada kabar berita dari si dia. Sama ada dia yang akan initiate duluan ataupun kalian akan seperti baik-baik saja. Ketika benar-benar ya terlihat kedua-duanya memasrahkan hubungan ini. Masih ada kepercayaan dan saya menangkap fondasi kalian ini cukup kuat sekali. Nah, ini diperkuatkan lagi oleh Three of Pentacles. Kalian ini mempunyai fondasi yang cukup kuat. Kamu sangat mempercayai dia dan dia sangat mempercayai kamu walaupun tanpa komunikasi. Walaupun kamu mulai membatasi diri. Di sini teman-teman ya, dengan kehadiran faith ini juga merupakan faktor yang mendorong kamu untuk pergi. Mulai seperti, walaupun kamu sangat mempercayai dia, tetapi kamu hilang kepercayaan terhadap hubungan ini. Kamu tahu dia seorang yang boleh diandalkan dari segi perasaan, tetapi kamu sedar, mungkin tidak banyak yang dapat dia lakukan untuk kamu. Nah, itu yang terjadi ya, sehingga membuatkan kamu, nah di sini ada gambar peace, seekor dove teman-teman ya, kedamaian. Kamu merasakan dengan menghindar,
dengan menjauhkan diri daripada dia, ini dapat mendamaikan situasi. Lebih baik begini daripada terus-terusan disakiti, dikecewakan. Maka kamu ingin, semakin ke sini kamu lihat ya, ada faith, peace. Kamu ingin mendamaikan situasi. Menurut kamu, jika menjauhkan diri, menjaga jarak, ini adalah yang terbaik untuk kalian. Ideation, teman-teman. Di sini kamu seperti mendapatkan lebih banyak idea-idea baru ya untuk melakukan sesuatu untuk hidup kamu. Kamu tidak mahu berterusan mengandalkan dia dan kamu lebih berjaya mewujudkan sesuatu yang positif di hidup kamu. Mungkin perniagaan kamu semakin laris, pekerjaan kamu semakin baik kerana energi kamu difokuskan kepada pembaikan diri kamu sendiri dan keluarga kamu. Di sini teman-teman kamu merasakan ini ide yang paling hebat. Ini ide yang terbaik dengan menghindar duluan untuk memperbaiki situasi ke depannya. Beberapa di antara kamu jelas terlihat ya, mungkin hanya menghindar untuk sementara waktu. Kamu tidak melakukan ini secara permanen, tetapi untuk mendamaikan situasi duluan. Bottom of the deck di sini ada strength. Di sini teman-teman ya masih ada kekuatan. Sudah terlihat ya dari awal lagi dengan kehadiran Three of Pentacles ini. Ada kekuatan perasaan dan cinta ya, ataupun kekuatan dari segi koneksi pertemanan di antara kalian yang sukar untuk dilepaskan. Saya merasakan detik ini kalian cukup bersabar ya. Cukup bersabar, dia juga cukup bersabar ketika kamu mendiamkannya, menjauhi dia, dan kamu juga cukup bersabar menanti untuk memperlihatkan lagi ke depannya bagaimana. Saya juga menangkap teman-teman pada waktu yang sama ya. Walaupun kalian mungkin menghindar, mendiamkan, kamu menjauh, masih ada kekuatan cinta yang begitu hebat di antara kamu dan dia. Tetapi seperti masing-masing menanti, masing-masing cuba bertahan, tidak berganjak pergi. Mungkin di sini kamu berganjak pergi dari segi fisikal, tetapi dari segi hati dan perasaan kamu ya, kamu masih lagi mendukung dan support orang ini. Itu saya boleh pastikan. Masih ada rasa sayang sebenarnya di hati kamu ya. Kita akan gunakan kartu yang sama teman-teman. Apakah yang dia rasakan di saat menyadari yang kamu semakin menjauh dan tidak lagi memperjuangkan dirinya? Seperti apakah perasaannya ketika dia menyadari yang kamu semakin menjauh, semakin menghindar dan tidak lagi memperjuangkan dirinya? Apakah perasaannya detik ini? Ketika dia cuba bertahan ya dan menyadari akan perubahan ini. Wow, di sini ada Two of Cups, teman-teman. Dia menyadari kamu mulai menghindar. Tetapi bagaimanakah perasaannya detik ini? Sekali lagi ya, ada gambar seperti energy strength tadi ya, ada seekor singa. Tetapi di sini sebenarnya adalah malaikat pelindung, teman-teman ya, yang menjaga ataupun mengawasi kalian. Di sini sekali lagi memperlihatkan energi Leo, teman-teman ya, ada kekuatan cinta di antara kamu. Walaupun dia menyadari kamu sedang menjauh, dia masih mengharapkan ada kabar berita dan sangat ingin bertemu dengan kamu. Masalahnya apa teman-teman? Kartu di atas memperlihatkan perkataan surrender. Dia juga memasrahkan situasi. Ketika dia menyadari kamu mungkin tidak mahu bertemu, dia memasrahkan, mengikhlaskan. Tetapi jauh di dalam hatinya, sangat menginginkan sebuah pertemuan dengan kamu. Dia sedar kamu menghindar. Dia sedar itu. Tetapi dia sangat mengharapkan bahawa you will change your mind ya, yang kamu akan memberikan peluang untuk kalian bertemu. Dia sangat mengharapkan sebuah pertemuan ya di antara kalian detik ini. Dia sangat merindukan kamu. Kerana masih terlihat ya, ada kekuatan cinta di antara kalian di sini yang masih lagi wujud sehinggalah detik ini. Wow, di sini ada Five of Wands. Kamu tahu teman-teman, ketika dia tidak dapat bertemu dengan kamu, ketika mungkin kerana kamu membatasi diri ya, menjaga jarak, wujud sebuah konflik di dalam hatinya yang seperti dia seperti, how to say this ya, dia seperti berjuang dengan dirinya sendiri. Put it this way teman-teman, dia tidak menyukai ya apa yang sedang berlaku detik ini. Dia sangat tidak happy ketika dia menyadari yang kamu sudah membatasi diri kerana kamu mendapatkan pencerahan untuk berjarak dengan dirinya. Walaupun dia sedar kamu mungkin melakukan ini ya, kerana dia tidak banyak memperjuangkan kamu. Tetapi this person is not happy with this. Dia tidak happy diposisikan seperti ini, disudutkan seperti ini.
tidak diberikan pilihan untuk bertemu dengan kamu, untuk berkomunikasi dengan kamu. Dia sangat tidak happy ketika terpaksa memberikan ruang kepada kamu. Nah, dia sedar kamu inginkan ruang untuk berdamai dengan situasi dan keadaan, tetapi dia seperti not happy with this. Dia tidak suka ketika dia disudutkan seperti ini, tidak dapat bertemu dengan kamu, tidak dapat berkomunikasi dengan kamu. Timbul konflik batin, ya. Dia merasa dirinya disudutkan, seperti terpaksa berada di posisi ini. Sesuatu yang bercanggah dengan keinginan di hatinya. Kita lihat lagi, ya. Di sini ada Eight of Swords. Wow, teman-teman. Perasaannya detik ini, ya. Ini cukup sinkron dengan kartu Five of Wands ini. Dia diposisikan dengan situasi yang tidak dapat bergerak. Diikat di tiang ini. Ketika dia ingin bertemu, ingin berkomunikasi dengan kamu, kamu mungkin tidak mengizinkan, mungkin ada yang memblokir dia, kamu tidak mahu bertemu, kamu tidak mahu lagi melanjutkan hubungan ini. Apa yang terjadi? Sebenarnya dia sangat mengandalkan dari segi perasaannya kepada kamu. Dia sering memikirkan kamu, tidak pernah putus-putus memikirkan kamu. Nah, ketika tidak ada kabar berita dari kamu, tidak ada texting lagi, tidak ada pertemuan, dia merasakan seperti dirinya begitu terikat. Orang ini seperti terikat dari segi emosi dan perasaan, terikat dari segi pemikirannya kepada kamu. Dia memikirkan kamu siang dan malam, teman-teman. Siang dan malam, segala sesuatu yang dia rasakan adalah kesakitan. Kesakitan yang berlandaskan kerinduan, ingin melihat wajah kamu, ingin mendengar suara kamu. Dia mulai merasakannya, dia tidak lagi didukung dari pihak kamu, dan dia juga tidak lagi didukung, mungkin ya, oleh keluarga kamu, orang sekitar kalian. Sebelum ini mungkin ya, keluarga kamu, orang sekitar kamu, kawan-kawan kalian ya, mungkin mendukung kalian bersama. Tetapi kini dia merasa semakin ke sini, bukan sahaja dia kehilangan dukungan kamu, tetapi dia juga merasakan kehilangan ya, mungkin dukungan keluarga kamu, orang sekitar kamu yang juga turut seperti berpihak dengan kamu. Tidak lagi seperti support yang kamu berada dengan dia. Dia merasakan kehilangan support secara komplit. Bukan saja dari kamu, dari keluarga kamu dan orang sekitar. Nah, ini yang dia rasakan detik ini dan sering memikir kamu siang dan malam dan dia merasakan cukup sakit. Ada kartu pain di atas ini ya. Saya menangkap energi sedikit frustasi, kemarahan, cemburu, hilang yakin. Seperti dia bingung ya, teman-teman, dia bingung bercampur dengan perasaan marah dan frustasi. Seolah-olah tidak mengizinkan kamu melakukan ini. Dia tidak mengizinkan kamu menjauhkan diri. Nah, seperti itu ya. Nah, kamu lihat. Siang dan malam memikirkan kamu. Dan ada kartu The Moon. Ini mengindikasikan seseorang yang mulai ya, membawa kamu ke dalam mimpinya. Dia cuba berbohong dengan dirinya. Bahawa rasa cinta, kepercayaan, fondasi yang kuat itu masih ada untuk dirinya. Dia cuba berbohong kerana wujudnya perasaan insecure. Mulai merasakan kehilangan kamu. Nah, ketika dia mulai merasakan kehilangan kamu, dia tidak mahu menerima hakikat itu. Setiap malam dia berdoa, teman-teman, sehingga kamu masuk ke dalam mimpinya dan seolah-olah dia meyakinkan dirinya kamu tidak akan ke mana-mana. Pasti kamu akan mulai mengabari, kamu akan cari dia lagi. Sebenarnya di sini, teman-teman, dari pihak kamu ya, berkali-kali kamu berusaha, berkali-kali kamu mencari dia. Tetapi apa yang kamu dapatkan seolah-olah memberikan gambaran kepada kamu yang kamu tidak penting. Bahawa dia seolah-olah menghadirkan orang lain. Nah, ini yang membuatkan kamu beredar pergi. Dengan kehadiran The Moon ini, dia mulai mempunyai sikap penasaran. Cukup inquisitive. Ingin mengetahui ya, berfikir dengan begitu kuat di sini. Bersebelahan dengan Eight of Swords. Siang dan malam memikirkan kamu. Apakah kamu di sini benar-benar mungkin ya, tidak mencintai dia lagi? Ada perubahan dari segi perasaan kamu kepada dia. Kerana dia merasakan kamu benar-benar nekat ya. Mungkin ada yang memblokir dia, tidak lagi mengabari dan benar-benar menjauhkan diri. Kamu benar-benar tidak lagi memperjuangkan dia. Nah, ini ya, ada perasaan insecurity yang takut kehilangan kamu. Dia juga pada waktu yang sama mulai kepo. Mulai
kepo untuk mencari tahu ya, mungkin mencari tahu daripada sosmed kamu ya, kawan-kawan kamu, mencari tahu daripada orang sekitar kamu. Tetapi ketika dia tidak banyak mendapatkan informasi tentang kamu, dia menjadi takut dan panik sendiri, hilang keyakinan dan merasakan dia bakal kehilangan kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya, saya akan bacakan zodiaknya nanti. Di sini ada Seven of Swords. Kedepannya dia seperti, saya menangkap energi seseorang yang akan mengupayakan. Dia seolah-olah berlandaskan insecurity ini, akan cuba mengupayakan apa sahaja cara yang ada untuk mendapatkan kamu. Sekurang-kurangnya, dia akan mulakan sebuah aksi bagi memastikan yang kalian baik-baik saja. Dia seperti ingin berdamai dengan kamu, memastikan kamu tidak membencinya, kamu tidak memblokir atau menghindar ya. Dia seperti berbohong dengan dirinya sendiri. Kenyataan yang begitu sukar untuk dia proses, bahawa kamu benar-benar bertindak untuk pergi. Dia memberitahu dirinya bahawa ini adalah sesuatu yang temporary ya, untuk sementara waktu, dan dia akan mengupayakan menggunakan pelbagai cara, mungkin sedikit manipulasi untuk mendapatkan kamu kembali. Dan cara ini akan dijalankan dengan cara yang tertutup, tidak kelihatan ketara. Yang berlaku di belakang tabir ya, dia akan lakukan sesuatu di belakang tabir yang tidak kelihatan ketara untuk berkomunikasi dengan kamu kembali. Dia ingin pastikan yang kamu tidak meninggalkan dia. Itu yang saya rasakan detik ini ya. Dan dia mungkin akan menggunakan sedikit taktik seperti taktik manipulation ya. Mungkin, I don't know you guys ya, apa cara sekalipun, walaupun cara itu kelihatan sedikit berisiko, dia tetap akan menjalankan ini kerana dia sudah mulai takut kehilangan kamu. Siang dan malam memikirkan kamu di sini. Wow, teman-teman, orang ini benar-benar ya takut dikecewakan. Dia takut jikalau kamu benar-benar pergi meninggalkan. Nah, ini akan mengulangi ya segala trauma-trauma yang hadir di dalam hatinya. Dia tidak mahu mengulangi perkara yang sama dengan kamu, khususnya dengan kamu. Dia mungkin banyak mengalami trauma seperti ditinggalkan, dikecewakan ya. Mungkin ada hubungan yang gagal, pernikahan yang gagal, dan dia ingin pastikan ini tidak berlaku lagi. Dia sangat takut detik ini. Dia mati akal memikirkan kamu di sini. Dia benar-benar heartbroken teman-teman ya. Dan trauma ini kembali lagi. Dia kesedihan. Kerana sebenarnya dia tahu dia tidak dapat menipu hatinya. Dia tidak dapat menipu intuisi yang dia rasakan. Kehadiran The Moon ini juga mengindikasikan seseorang yang benar-benar mengandalkan intuisinya. Nah, ketika dia cuba berbohong dengan dirinya bahawa kamu mungkin ya memberikan alasan untuk tidak bertemu, kamu mungkin sibuk, kamu mungkin memberikan alasan untuk ini dan itu. Tetapi intuisinya mengatakan the otherwise. Dia sedar intuisinya tidak akan berbohong. Yang kamu sebenarnya benar-benar sengaja menghindar. Nah, apatah lagi Seven of Swords hadir bersebelahan dengan The Moon. Ini memperkuatkan lagi sisi kamu yang benar-benar memberikan sebarang alasan hanya untuk menghindar. Kamu benar-benar seperti dia dapat merasakan ini di intuisinya teman-teman ya, yang kamu sengaja memberikan pelbagai sebab, pelbagai alasan untuk tidak lagi berkomunikasi, untuk tidak lagi mendekatkan diri kamu dengan dirinya. Nah, kini benar-benar ya, dia kecewa, dia benar-benar hancur dan sangat mengharapkan teman-teman ya, kedepannya nanti kamu akan berkomunikasi. Sekurang-kurangnya, kamu akan duluan berkomunikasi. Nah, ketika kamu menghindar, kamu pergi, sekurang-kurangnya kamu tidak mematikan komunikasi dengan dirinya. Itu yang dia harapkan. Orang ini menangis sendiri di dalam hatinya. It's bad enough teman-teman ya, jikalau kamu sudah menghindar dan pergi. It's even worse jikalau kamu tidak mahu langsung ya berkomunikasi dengannya. Kini kamu juga memberikan pelbagai alasan untuk tidak lagi texting, tidak lagi call, tidak lagi berkomunikasi dengan dirinya. Komunikasi yang sudah dimatikan. Jikalau Three of Swords ini hadir teman-teman ya, bersebelahan dengan Seven of Swords and the Moon, apa yang dia rasakan di hatinya ini benar. Dia tahu intuisinya tidak akan berbohong. Walaupun dia ingin berbohong dengan dirinya bahawa kamu benar-benar sibuk ya, kamu benar-benar sedang menguruskan diri kamu, ini semua merupakan sebuah kebohongan yang besar. Dia sedar kamu benar-benar ingin pergi. Bukan saja sebatas menjauhi
tetapi kamu benar-benar ingin putus dan pergi. Gambaran yang dia dapatkan, dia sudah kehilangan kamu, tetapi kerana kamu tidak mahu menyakiti hatinya, kamu ingin menjaga hatinya, kamu tidak mahu memperlihatkan ini secara ketara. Maka kamu beredar pergi perlahan-lahan. Tetapi apa yang dia rasakan di intuisinya, kamu sudah tidak lagi jatuh cinta dengan dirinya. Ada perubahan dari segi perasaan kamu. Sama ada kamu menghadirkan orang baru, kamu tidak lagi jatuh cinta dengan dirinya, tidak lagi berminat akan dirinya. Ini dapat dia rasakan. Dia mulai merasakan yang dia sudah kehilangan kamu, hatinya begitu terluka, trauma ini kembali lagi, dan dia tidak dapat berhenti memikirkan kamu siang dan malam. Nah, kamu lihat teman-teman, kehadiran Odin, Dewa Norse ini ya, Odin merupakan seorang Dewa Norse yang digantungkan di pohon dunia ini selama 9 hari dalam posisi terbalik bagi mendapatkan kebijaksanaan melalui sebuah pencerahan. Nah, Odin, nama orang yang digantung ya di pohon dunia ini merupakan Odin. Dia merupakan seorang Dewa Norse, teman-teman. Ceritanya begini, dia digantungkan di pohon dunia ini selama 9 hari. Di dalam posisi terbalik ya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Dia sedar tidak banyak yang dapat dia lakukan kerana dia tidak pernah bergerak atau memperjuangkan kamu. Kondisi kalian ini sebelum kamu menghindar dan menjauh sudah pun jedah dan tergantung. Nah, kini teman-teman, ketika dia gagal meyakinkan dirinya, kerana intuisinya meyakinkan dia yang kamu sudah pergi dan kamu tidak jatuh cinta lagi dengan dirinya. Nah, dia cuba mendapatkan perspektif yang berbeza dengan menjadi seperti Odin di sini. Seperti Dewa Norse ini ya, yang namanya Odin, yang digantungkan di pohon dunia ini selama 9 hari dalam posisi terbalik. Ketika diterbalikkan, kamu lihatkan di sini gambarnya teman-teman ya. You can actually see the halo. Cahaya ya. We call it the halo ya. Penerangan yang dia dapatkan, pencerahan yang dia dapatkan. Berada dalam posisi terbalik, ada cahaya di kepalanya. The halo yang memberikan dia sudut pandang yang berbeza. Dia cuba mendapatkan perspektif ataupun pencerahan yang berbeza untuk memahami posisi ataupun situasi kalian detik ini. Orang ini masih lagi sukar untuk menerima kenyataan yang kamu sudah tidak mahukan dirinya. Dalam proses yang begitu sukar ini, teman-teman, ketika dia tidak mahu mendengarkan intuisinya bahawa dia sudah kehilangan kamu, dia cuba berada dalam posisi terbalik seperti Dewa Norse, Odin, untuk mendapatkan pencerahan. Dia seperti orang yang perlu diyakinkan ya. Mungkin seolah-olah perlu diberitahu bahawa kamu benar-benar tidak mahu meneruskan hubungan ini. Tetapi dalam posisi The Hangman, saya menangkap energi dia yang I don't care, I don't want to lose you. Kerana dia merasakan ya, sudah banyak pengorbanan yang diberikan dalam hubungan ini. Mungkin dari pihak kamu, mungkin juga dari pihak si dia. Maka dia hanya ingin merasakan posisi kalian ini tergantung. Tergantung ya seperti gambar ini. Tetapi kamu belum memutuskan dia. Dia ingin berproses ke arah itu. Bahawa kamu sengaja menggantungkan hubungan ini, tetapi kamu masih belum benar-benar menyingkirkan dia dari hati kamu. Sekurang-kurang dia meyakinkan dirinya ke arah ini. Hubungan yang tergantung. Sukar bagi dia untuk menerima kenyataan yang dia sudah kehilangan kamu. Maka dia ingin menjadi seperti Dewa Norse ini, si Odin, yang digantung di pohon dunia ini selama 9 hari dalam posisi terbalik. Bagi mendapatkan di halo ataupun pencerahan itu bahawa dia tidak kehilangan kamu sepenuhnya. Bahawa hubungan ini hanya sebatas tergantung. Nah, begitu posisinya dan perasaannya detik ini, teman-teman ya, ketika kamu menghindar dan menjauh. Teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya, saya lihat lebih kuat ke arah Pisces. Ya, The Hangman and the Moon memperlihatkan the major arcana Pisces. Libra juga sangat kuat. Gemini, Aquarius, Leo juga sangat kuat di sini. Gemini hadir 2 kali. Gemini kuat, Pisces kuat, Leo, Sagittarius. Aries juga hadir dalam pembacaan hari ini. Aries, Pisces 3 kali teman-teman ya. Saya menangkap energi ataupun elemen air ya. Water element mendominasi bacaan hari ini. Pisces, Cancer, Scorpio. Kita ada 3 of Pentacles which is the Capricorn dan juga Leo.
Ini yang paling kuat dalam bacaan hari ini, dan kehadiran zodiak lain secara kecil-kecilan seperti Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, lebih ke arah Gemini dan Libra teman-teman ya. Aries, Leo, Sagittarius, lebih ke arah Leo dan Sagittarius. Aries juga ada teman-teman ya. Pisces, Cancer, Scorpio yang lebih mendominasi bacaan kita hari ini. Nah, orang ini teman-teman ya, si Odin ini berharap hubungan kalian hanya digantungkan tetapi tidak diputuskan. Nah, ini sekurang-kurangnya perasaan yang dia harapkan. Di sini teman-teman ya, orang ini seperti merasakan sudah banyak pengorbanan di hubungan kalian. Maka tidak berbaloi untuk kamu benar-benar memutuskan pergi. Dia sukar menerima kenyataan yang kamu benar-benar ingin putus. Nah teman-teman, setelah dia mendapatkan pencerahan ini, setelah Odin digantungkan selama 9 hari dan mendapatkan pencerahan ini, kita cuba lihatkan apa yang kamu rasakan selama ini. Ya, langkah apakah yang akan maksud saya begini, langkah apakah yang akan dia ambil ke depannya nanti setelah merasakan apa yang dia rasakan ini? Saya menangkap ya, sebelum ini mungkin dia yang banyak menjauhkan diri. Maka dia sedar perasaan sama yang dia berikan kepada kamu, itu yang dia rasakan. Seseorang yang merasakan ubatnya sendiri. Sesuatu yang pernah dia lakukan kepada kamu, kini dia rasakan. Nah, berlandaskan perasaan apa yang sedang dia rasakan selama ini, langkah apakah yang akan dia ambil ke depannya nanti untuk perbaiki semua ini. Setelah dia mendapatkan pencerahan ini teman-teman ya, yang digantungkan di pohon dunia selama 9 hari dalam posisi terbalik. Kita lihatkan, langkah apakah yang akan dia ambil ke depannya nanti untuk memperbaiki hubungan ini. Saya menangkap seseorang yang tidak dapat menerima kenyataan yang dia sudah kehilangan kamu. Maka kita lihatkan langkah-langkahnya. Sesuatu yang akan dia lakukan ke depannya nanti. Wow, di sini ada the broom. Ketidakpuasan hati teman-teman ya, ada perasaan marah, banyak memikirkan hal ini dengan begitu mendalam ya. Seseorang yang benar-benar memikirkan, ini sangat sinkron dengan Eight of Swords. Sukar untuk menerima kenyataan yang dia sudah kehilangan kamu dan ada frustasi di hatinya. Seorang yang benar-benar memikir secara keras ya untuk perbaiki ke depannya. Kita akan lihat lagi ya, dia sedang memikirkan cara, ada frustasi dan kemarahan di hatinya. Nah, apakah yang lagi yang dia lakukan? Wow, kamu mendapat energi the moon ini 2 kali ya. Saya menangkap teman-teman ya, secara tertutup menggunakan intuisi ya, berlandaskan intuisi si dia ini, saya menangkap energi dia yang memikir dengan cara yang cukup keras untuk perbaiki sesuatu ke depan. Tetapi teman-teman, masalahnya ya, ini cukup sinkron dengan the hangman. Kehadiran the clouds, orang ini perlu diyakinkan. Dia sangat ingin memperbaiki ya, menyingkir energi-energi yang negatif di antara kalian di sini. Dia sedar dia sudah kehilangan kamu. Dia tidak tahu teman-teman. Seperti clouds dan the hangman ini ya, mempunyai satu persamaan. Ketika dia ingin mengatur langkah ke depan untuk perbaiki ini semua, dia tidak yakin. Dia galau, tidak percaya diri. Dia tidak pasti sama ada aksinya ini akan berjaya. Ketika dia tergerak untuk mengatur sebuah langkah, dia mulai galau. Tidak yakin bahawa langkah ini akan berhasil. Ada niat untuk mengabari kamu. Memang ada niat itu ya, terlihat dengan jelas dari Page of Wands. Tetapi dia tidak yakin apakah dia akan di-reject ataupun dia akan kecewa, mungkin akan ditolak oleh kamu di sini ya. The book teman-teman, orang ini akan tetap memikirkan cara. Dia banyak menganalisa. Kedepannya nanti ini sangat sinkron ya dengan the broom dan juga kartu Seven of Swords di sini. Dia tetap akan berusaha mencari cara untuk berkomunikasi dengan kamu kembali atau bertemu dengan kamu. Dia tidak mahu berhenti di sini sahaja. Walaupun dia tidak yakin dengan aksinya, dia tidak yakin dengan usahanya, dia tidak mahu hubungan ini berakhir begitu sahaja. Terlihat daripada kartu pertama ya, walaupun dalam posisi begitu lelah, this person has never give up on you. Dia tidak pernah menyerah kamu ya. Dia tidak pernah akan menyerah begitu saja. Dia tetap akan menganalisa dengan lebih dalam, mencari cara untuk mendapatkan kamu kembali. Seperti mana kamu perjuangkan dia, itu yang akan dia lakukan. Percayalah teman-teman ya, orang ini sudah merasai ya,
obat-obatnya sendiri sehingga begitu sedih. Dia mulai menyedari apa yang dia lakukan kepada kamu sebelum ini. Maka kedepannya, dia akan berusaha mencari cara untuk mendapatkan kamu kembali. Ini sesuatu yang pasti. Cuma detik ini teman-teman ya, dia seperti tidak yakin. Tidak yakin akan langkah dan aksinya. Apakah langkah dan aksinya ini akan berhasil? Kartu terakhir teman-teman. Pesan atau penjelasan apakah yang dia sangat ingin kamu dengarkan darinya detik ini? Nah mungkin ya, melalui aksi-aksi yang dia rasakan tidak yakin, mungkin ada sesuatu yang ingin dia beritahu kamu ya, dengan cara untuk meyakinkan kamu dari pesan-pesan ini. Percayalah ya, orang ini sudah mendapatkan pencerahan dan sudah merasakan obat-obatnya sendiri. Maka teman-teman kita lihatkan apakah yang ingin dia beritahu kamu detik ini melalui pesan-pesan ini. I want to take care of you the way you have always taken care of me. Kini dia bersemangat untuk perjuangkan kamu. Walaupun dia sedar dia mungkin tidak yakin dengan aksi dan caranya, tetapi dia ingin membalas budi baik kamu. Terlihat dengan jelas ya, saya ingin menjaga kamu seperti mana kamu menjaga saya sebelum ini dengan begitu baik, dengan penuh keprihatinan, dengan penuh kasih sayang. Nah, ini benar-benar ya memperlihatkan usahanya ke depannya nanti. I need to own up to where I feel sure about this relationship. Nah, ini memperjelaskan the hangman ya. Dia perlu seperti merasa begitu pasti. Nah, seperti saya katakan tadi ya, orang ini mungkin selama ini tidak perjuangkan kamu kerana dia seorang yang perlu diyakinkan. Orang yang galau, teman-teman. Jikalau dia tidak diyakinkan, dia tidak akan seperti benar-benar perjuangkan kamu. Maka ketika dia sudah pasti ini yang dia inginkan, baru dia akan perjuangkan kamu. Di saat dia mulai merasa kehilangan kamu, nah kini dia akan bergerak ya. I hope to have a future with you one day. Setelah menyedari, mendapatkan pencerahan ini, setelah Odin mendapatkan pencerahan ini, dia sangat berharap ya akan ada masa depan yang cukup terang ya dengan kamu, akan diberikan peluang, akan diberikan kesempatan untuk ada masa depan yang baik dengan kamu. Orang yang perlu diyakinkan ini teman-teman ya, selalunya akan memakan waktu ya. Setelah dia sedar mendapatkan pencerahan, baru akan dia perjuangkan kamu. Setakat ini teman-teman, I'm moving on with my life. Ketika kamu menjauhkan diri kamu, dia begitu kecewa dan perlu menjalankan hidupnya seperti biasa. Walaupun dia tidak pernah putus asa dan masih bertahan, dia perlu bergerak maju ke depannya. Maka dia menjalankan hidupnya seperti biasa. Dia sedar apa yang kamu lakukannya. Karmic connection, moving from the patterns. Di sini mungkin beberapa di antara kalian di sini ya, masih ada ikatan karma yang belum diselesaikan. Ada yang sudah selesai, ada yang belum. Di sini ada ikatan karma di antara kamu dan dia ya. We need to let each other go. Walaupun di sini teman-teman ya, ada kesedaran yang kalian mungkin perlu melepaskan satu sama lainnya. Nah, ini mungkin melibatkan ya hubungan-hubungan seperti cinta terlarang. Tetapi dari segi perasaan dan hatinya, dia izinkan kamu menjauh. Dia juga ingin ya menyarankan kalian perlu melepaskan satu sama lainnya. Tetapi kamu lihat kartu ini diletakkan di atas Three of Swords. Sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan harapan di hatinya. Ini bukan sesuatu yang dia inginkan, tetapi terpaksa melakukan. Maka dalam posisi tergantung teman-teman, apakah benar kalian bersedia untuk melepaskan satu sama lainnya? Kerana saya lihat daripada energi dia masih bertahan. Other people were interfering and trying to control me. Dia ingin kamu sedar teman-teman, sepanjang hubungan kalian ada penglibatan orang lain, seperti mungkin dari pihak keluarganya, pihak ketiga daripada pihak dia, yang ataupun orang sekitarnya yang turut campur tangan. Saya tidak tahu siapa yang cuba kontrol dia di sini teman-teman ya. Mungkin anaknya jikalau dia seorang janda atau duda yang tidak merestui hubungan kalian, mungkin orang tuanya atau pasangannya. Jikalau dia ada pasangan, jikalau dia single, mungkin keluarga yang tidak mendukung, orang sekitar yang tidak memberikan support ya terhadap hubungan kalian ini. Maka terjadilah hubungan yang seperti ini. Kamu merasakan dia tidak pernah memperjuangkan kamu selama ini, sehingga kamu bertindak untuk menghindar dan menjauh.
Ini sesuatu yang dia sedar. Maka dia explain, terangkan ini kepada kamu ya, bahawa dia sedar apa yang sedang terjadi. Baik teman-teman, kita buka beberapa initial untuk perlihatkan ya, sama ada initial kamu, ada initial si dia. Zodiak sudah saya bacakan tadi. Tidak perlu bergantung teman-teman ya, secara penuh terhadap initial ini. Yang penting kamu dengarkan bacaan ini teman-teman ya. Di sini teman-teman ada huruf O Oscar, Q Quebec, N Norway, R Romeo, X X-ray, H Hotel, J Juliet, P Papa, V Victor, Z Zulu. Mungkin ada initial ini di namanya atau di nama kamu, seperti itu ya. G Golf, dan terakhir sekali ada huruf U. Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba tergerak untuk membuka lagi dua untuk kamu di sini ya. Okay, let's see. Saya ambil saja. Okay, di sini ada huruf A Alpha, dan terakhir sekali ada huruf B Bravo. Okay guys, sekali lagi ya. O Q N R X H J P V Z G U A dan B. Teman-teman, ini adalah perasaannya ketika kamu mengambil keputusan untuk menjauh dan menghindar. Dia merasakan ubat-ubatnya sendiri, mungkin sesuatu yang pernah dia lakukan kepada kamu. Kini di saat dia merasakan kehilangan, hatinya benar-benar dilukai. Kalian berjauh dari segi fisik, tetapi dari segi hati dan perasaannya, dia masih bertahan. Dengan harapannya, ke depannya nanti akan ada sebuah pembaikan di hubungan kalian. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.